Ada sahabat dalam sebuah kisah disebutkan, suami istri, anaknya bujang, remaja, ikut jihad. Kemudian satu hari pulanglah pasukan itu, semua pasukan utuh kecuali anaknya dua orang ini. Maka mereka mengeluh kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, anak kami ikut perang, kami nggak tahu nasibnya. Kalau teman-temannya pun tidak tahu, kalau ada berita dia mati syahid nggak ada masalah. Tapi teman-temannya nggak tahu kemana. Kami takutnya ditawan oleh musuh, disiksa. Apa kata Nabi SAW? Pulanglah, perbanyak ucapkan la haula wa la quwata illa billah. Maka tanpa banyak fikir, dengan penuh keyakinan, suami istri pulang lalu amalkan. Dari semenjak pulang sampai mereka tertidur. Di tengah malam, dalam kisah ini dikatakan dalam riwayat yang sahih, tiba-tiba ada yang ketuk pintu. Waktu kedua suami istri bangun buka, mereka kaget anaknya depan pintu. Bukan cuma itu. Dia membawa beberapa hewan yang merupakan harta rampasan perang. Ayahnya menanyakan, bagaimana ceritamu nak? Dia mengatakan, ayah, saya ditawan oleh musuh. Bahkan saya diikat dengan sangat kuat. Tapi entah beberapa waktu yang lalu, saya merasa tiba-tiba ikatan itu melonggar dan musuh-musuh semua tertidur. Lalu kemudian saya bisa dapat unta mereka, saya mengambil beberapa senjata mereka dan juga hewan tunggangan mereka, saya jadikan harta rampasan perang, lalu saya pulang ke Madinah. Dan ayah ibunya tiba-tiba berpikir, waktu anaknya mengatakan beberapa saat yang lalu, itu di saat mereka mengucapkan la haula wa la quwata illa billah. Itu yang kita baca kemarin. Banyak orang tidak tahu dan tidak mengamalkan ini. Kita membaca salawat kepada Nabi SAW, baca salawat Allahumma salli ala Muhammad, yang paling ringkas, bisa panjang. Kata Nabi SAW kepada seorang sahabat waktu dia bilang, ya Rasulullah, berapa waktu yang saya lowongkan nih, kalau saya mau lowongkan waktu misalnya 1 jam nih saya mau berzikir, berapa dari waktu itu saya lowongkan untuk baca salawat pada anda? Cukupkah seperempatnya? Kata Nabi SAW, bagus, tapi kalau kau lebihkan lebih bagus lagi. Dia bilang, ya Rasulullah, setengahnya. Kata Nabi SAW, bagus, tapi kalau kau lebihkan lebih bagus lagi. Dia mengatakan 2/3 ya Rasulullah. Artinya kalau 1 jam itu 2/3 saya salawat kepada anda. Kata Nabi SAW, bagus, kalau kau lebihkan lebih bagus lagi. Dia bilang, kalau gitu saya jadikan waktu yang saya lowongkan semua salawat kepada anda. Kata Nabi SAW, kalau begitu dibersihkan semua dosamu, dan kau akan diberikan rezeki dari tempat tidak disangka-sangka. Kemarin kita baca salawat, alhamdulillah, berapa ratus langkah kita jalan membaca itu. Di Masjidil Haram, di musim haji lagi. Dan kita berada di 10 awal bulan Zulhijjah. Yang kata Nabi SAW, ma min ayyamin al-amalu salih fi ahabbu ila Allah min hadil ayyam ya'ni al-ashr. Tidak ada hari-hari sepanjang tahun, kata sebagian ulama, bahkan Ramadan pun 10 terakhirnya kalah dengan yang kita sekarang ini ada, 10 awal bulan Zulhijjah. Kata Nabi SAW, tidak ada hari-hari sepanjang tahun di mana semua jenis amal saleh wajib ataupun sunnah lebih Allah cintai dibandingkan dikerjakan di 10 awal bulan Zulhijjah. Dan kemarin kita umrah di 10 awal bulan Zulhijjah. Kita pun sekarang masih menunggu sambil ibadah 10 awal bulan Zulhijjah. Maka kata para sahabat, ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah, wahai Rasulullah, jihad pun di jalan Allah, keluar meninggalkan keluarga, meninggalkan pekerjaan, bisa disiksa oleh musuh, bisa dibunuh. Sama itu juga belum bisa mengalahkan pahala amal yang dikerjakan di 10 awal bulan Zulhijjah, walaupun sunnah. Makna hadisnya walaupun sunnah. Kata Nabi SAW, walal jihadu fi sabilillah, jihad pun di jalan Allah belum bisa mengalahkan amal-amal yang dikerjakan di 10 awal bulan Zulhijjah, walaupun jihad. Illa rajulun kharaja binafsi wa mali wa lam yaji bidzalika bi syai'. Kecuali seseorang laki-laki yang keluar membawa seluruh hartanya, membawa jiwanya, dia punya 10 miliar dikeluarkan semua diinfakkan, kemudian dia pun mati syahid, dua-duanya habis, baru bisa menyamai amalan yang dikerjakan di 10 awal bulan Zulhijjah. Kata Nabi SAW dalam hadis sahih, hadis hasan, ini disebutkan oleh Imam Ahmad jilid 4 halaman 278, man lam yashkurul qalil lam yashkurul katsir. Siapa yang tidak berusaha bersyukur sesuatu yang kecil, maka dia tidak akan bersyukur dengan sesuatu yang besar. Maka kita harus mulai dengan hal-hal kecil kita syukuri, baru kemudian menjadi besar. Abu Hazim berkata, kullu ni'matin la tuqarribu min Allah azza wa jalla fahiya baliyah. Semua nikmat yang tidak digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka itu hanyalah sebuah musibah. Oleh karena itu, untuk mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ibrahim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur saya akan tambah, kalau kalian kufur maka azabku akan pedih. Itu dengan cara kita bersyukur terhadap hal yang kecil dulu, maka yang besar akan kita dapatkan. Sebagai penutup teman-teman sekalian, setelah ini kalau ada yang mau bertanya silahkan. Kalau kita membiasakan diri
sibuk dengan ibadah sunnah, misalnya sholat-sholat sunnah, maka pastikan sholat wajib kita aman. Karena tidak ada orang yang melalaikan sholat wajib mau sholat sunnah, itu nggak ada. Tapi kalau kita biasa sholat qobliyah, sholat ba'diyah, sholat duha, sholat tahajud, sholat wajib kita pasti akan lebih terjaga. Kalau kita biasa puasa Senin, Kamis, Ayyamul Bid, puasa Ramadan datang biasa aja. Orang yang biasa umrah pergi haji begini ringan bagi dia. Ya. Orang yang biasa sedekah kecil, maka yang besar juga dia tidak ada masalah. Maka ini semua masuk dalam aplikasi hadis tadi. Ya, maka kita syukuri teman-teman sekalian, selalu banyak bersyukur. Bahkan subhanallah, saya setelah sekian tahun mempelajari agama ini, saya mengambil sebuah kesimpulan sederhana. Kapan kita selalu bersyukur dan beristighfar, digabungkan dua itu ya. Bersyukur atas nikmat semua, ada salah kita mohon ampun kepada Allah, pastikan tiket kita sudah siap untuk menuju ke surga. Tapi banyak orang subhanallah, yang Allah katakan dalam Al-Quran, wa qalilun min ibadiyas syakur. Tapi sayangnya sangat sedikit hambaku yang mau bersyukur. Ingat cirinya tadi saya katakan, bersyukur itu orang yang jarang sekali berkeluh kesah, bahkan tidak berkeluh kesah dengan lisannya, tapi selalu bersyukur. Ya. Sebaliknya orang yang kufur nikmat justru banyak keluh kesah, sebesar apapun nikmat selalu kecil di mata dia, sehingga semuanya salah. Bahkan termasuk diri dia sendiri, kebanyakan dia anggap dirinya berbuat kesalahan, padahal sebenarnya dia sedang mungkin tidak berbuat salah. Allahu a'lam.